Pondok. Oke. Oke. Terus sekarang aku yang buka, anu gimana ya? Nggih, ampun silakan, Dok. Share screen. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan dari Pengmas, kolaborasi antara PDFI Jatim dengan Fakultas Kedokteran Hang Tua. Alhamdulillah, akhirnya apa yang kita bicarakan kemarin sama Dokter Ajis yang begitu intens di bulan yang lalu kalau tidak salah, akhirnya saya harus mencari data sehingga saya mencari dana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga saya mengajukan usulan, kemudian dilombakan di Fakultas Kedokteran, karena memang pada waktu itu lagi dibuka, di FK itu sampai ada 2, ada banyak yang lolos cuma 2, malah kita yang nomor 1, karena metode yang kita usulkan tuh sangat yang dimaui sama FK yaitu sama Universitas Hang Tua yaitu kebaharuan, sehingga sampai menang usulan kita itu sehingga kita bisa bekerja. Nah, alhamdulillah juga akhirnya saya melaksanakan Pengmas itu bekerja sama dengan Dr. Juli yang di Tuban sebagai instalasi rumah sakit Dr. Kusma, kemudian beliaunya juga menghubungkan dengan sejawatnya yang di Jatirogo, karena kita mencari suatu tempat yang memang daya jangkau puskesmasnya sangat luas, kemudian disambut positif, sehingga sampai ada YouTube-nya juga, dan kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan yang sangat berkesan buat kita, pada waktu itu kita disambut juga oleh camat di Jatirogo, camatnya itu sangat antusias sekali. Dan yang paling utama, pada waktu kita melaksanakan maunya di puskesmas ini, tiba-tiba ditelepon, ayo langsung kita pindah ke pendopo, karena di pendopo itu akan ada lokakarya sekalian. Dan saya juga bingung karena di satu sisi saya juga harus membawa nama Hang Tua karena kita didanai mereka untuk pengabdian masyarakat. Satu sisi ini juga penting sekali untuk pengembangan program ini untuk Pedispenduk Capil. Kita harus menggandeng yang namanya Pemda, pemerintahan di sana. Kemudian kita juga karena Dr. Hamdi ini kepala puskesmas juga temannya Dr. Roykan ini yang termasuk RSUD dekat situ yang masih baru, yang dulunya juga puskesmas. Saya diundang untuk ke sana, tim forensik itu. Nah, pada waktu habis presentasi di pendopo itu sampai mampir jadi 2 kali presentasinya. Sehingga kita mengadakan kerjasama sebelumnya dengan Hang Tua dan kepada Dr. Juli juga sebagai instalasi sudah Dr. Kusma dengan Hang Tua. Nah, ini lokasinya. Bayangin kita yang dari Hang Tua menggandeng PDFI, sebetulnya menggandeng Hang Tua hanya untuk mendapatkan sebuah dana untuk melaksanakan ini, disambut luar biasa karena program yang kita bawakan sangat baik menurut mereka. Saya juga mendapat pesan sponsor dari penyidik, dikatakan, Dok, tolong Anda mumpung forensik supaya masyarakat di desa ini diberitahu bahwa yang namanya gantung diri itu ya mbok jangan dipotong, kan kesulitan kita untuk menentukan dia itu bunuh diri atau pembunuhan. Dan itu juga saya sampaikan, beliaunya juga sangat terima kasih, juga dan Ramilnya juga terima kasih, camatnya juga terima kasih. Nah, metode yang saya bawakan tadi di sana yaitu intinya memberikan edukasi ya tentang cara pemberi surat kematian ini dengan metode pemeriksaan telemedicine. Jadi intinya begini, karena daya jelajah yang begitu luas di sana, puskesmasnya juga tidak banyak, dokternya sedikit, tenaga medisnya.
Sehingga metode yang saya terapkan ini minimal semua orang di desa itu bisa melaporkan kalau ada yang meninggal dengan diperiksa dokter melalui telemedicine. Sehingga pada waktu kita diskusi panjang di sana, sampai ada pendekatan dengan yang namanya Dr. Roykan tadi, ya, RSUD itu, dia mengatakan, sudah kita bergabung aja. Jadi antara jam 7 sampai jam 2, jam kerja puskesmas itu tanggung jawab puskesmas, setelahnya itu baru kita RSUD. Jadi tidak ada kata tidak mungkin bagi masyarakat di desa untuk tidak melaporkan setiap kematian wajar di luar vaskes kepada dokter. Nah, setelah kita kerjasama, mereka mau membuat SOP dan kita siap membantu membuatkan SOP-nya. Dan yang paling bisa mengena adalah memang saya datang dengan Dr. Juli memang sudah di Tuban, saya datang dari sana ke sana dengan alumni. Alumni ini adalah pengacara juga yang mau fokus pada hukum kesehatan yang di Jakarta. Beliaunya saya ajak untuk membackup minimal itu tentang undang-undangnya supaya bisa nyampe ke Dirjen Kemendagri untuk kedepannya, karena memang hubungannya beliau dengan kementerian. Nah, dan untungnya pada waktu kita dipaksa untuk ke pendopo, yang hadir itu stakeholdernya banyak, dari mulai kades, carik, kemudian petugas-petugas pemulasaraan jenazah dari NU dan lain sebagainya, Karang Taruna. Dan di situ interaktif sekali. Bahkan Pak Camat selalu ngomong, Dok, tolong yang bahasa awam, jangan bahasa yang tinggi-tinggi. Ini masyarakat di desa ini ingin sekali mendengarkan apa maksud Pak Dokter. Dan sambutan Pak Kades yang membuat kita terharu adalah kata-kata begini, ada di YouTube itu. Pak Dokter, kita akan menjalankan semua metode ini. Toh selama ini di desa ini tidak pernah melaporkan orang meninggal. Yang selama saya berkarir jadi kepala desa, itu hanya orang yang ada maunya aja, butuh untuk asuransi, untuk apa, akan dilaporkan. Tetapi dengan adanya metode ini minimal bisa untuk mendata berapa sih jumlah penduduk desa. Saya pun tidak bisa tahu tuh penduduk desa itu berapa. Memang negara ini tambah lama akan perbaikan, apalagi kita tahu Menteri Keuangan kan juga mau menggandengkan yang namanya NPWP dengan KTP. Saya juga ketawa juga ya. Kita dikatakan statistik penduduk kita 270 juta. Tapi yang punya NPWP cuma 13 juta atau 17 juta. Berarti tidak sampai 10%. Yang lain gimana? Saya juga mikir seperti itu. Sehingga saya compare dengan kata-kata kepala desa itu, waduh, berarti kita itu memang benar-benar liar sekali, tidak terdata. Jadi ada kemungkinan eh, neraca keuangan negara ini juga tidak jelas, semuanya tidak jelas. Nah, eh, yang namanya penduduk di desa itu adalah strata pemerintahan yang paling bawah. Ya, itu pun tidak mempunyai database yang tepat. Sehingga ada yang cerita tadi juga di sana, Pak Dokter, kalau sudah waktunya pemilu ini, Pak Dokter, itu ada orang KPU itu datang, bahkan membuat surat SPTJMP. Jadi maksud surat pernyataan bahwa orang ini sudah meninggal. Jadi yang ketahuan sudah meninggal. Di situ kan bisa yang namanya ada surat suara berapa. Jadi data di pusat tahunya penduduk desa itu 1.000, ya dikirimnya 1.000, padahal tinggal 500 karena sudah meninggal, tidak dilaporkan. Dan inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan yang protes kepada KPU pada waktu dicek ya tidak ketemu, ya tidak terbukti lah, wong memang tidak dicatat. Nah, itu intinya. Sehingga dengan kata-kata ini kita mungkin bisa membantu program di Spenduk Capil untuk rapi teknologi datanya. Saya memberikan kuesioner yang diberikan kepada Dr. Juli, sekarang juga ditambah dengan Google Form evaluasinya. Jadi pertanyaan cuma sepele ya. Apakah Bapak Ibu mengetahui cara kematian, macam sebab kematian, tanda pasti kematian, apakah Bapak Ibu memeriksa langsung jenazah setiap laporan yang datang? Dan jawabannya yang terbanyak, kalau yang 1, 2, 3 dia ngomong tahu, enggak tahu. Tapi setelah saya memberikan kuliah, materi, mereka sebenarnya enggak tahu.
Bahkan ada hal yang lucu bisa dilihat di YouTube nanti. Saya tanya, Bu, Pak, apa yang dimaksud kematian wajar itu menurut Bapak? Jawabannya apa? Mereka mengatakan, ya mati wajar itu adalah sakit diare. Mati tidak mati, hidup tidak hidup. Ya itulah mati wajar. Ketawa semua. Jadi begitu polosnya masyarakat penduduk di desa yang sebetulnya mereka itu ingin dapat edukasi. Mereka senang sekali pada waktu kita datang. Dan memang kebanyakan memang yang nomor 4 itu tidak. Mereka tidak melaporkan. Nah, inilah skema yang saya terapkan di metode pemeriksaan jenazah dengan telemedicine. Saya rasa ini bisa dibaca ya, nanti terlalu lama ya. Nah, ini metodenya. Jadi nanti dari sini ya. Jadi intinya gini, ada warga lapor ke puskesmas, dari puskesmas mereka nanti bisa melakukan telemedicine. Nah, nanti dari puskesmas setelah mendapatkan surat kematian dari dokter melalui foto, dari foto tadi nanti dilaporkan ke tim pemulasaran jenazah. Pemulasaran jenazah melihat KTP dan itu sudah RT atau lurah sudah tahu, kemudian dia datang ke rumah. Kemudian setelah dilaksanakan baru ke pemakaman juga difoto juga dilaporkan. Jadi intinya semuanya itu terjadi dengan cepat dengan adanya teknologi. Bahkan kalau tidak salah ada fatayat NU itu mengatakan, dokter, saya itu sering Pak dokter. Padahal saya itu curiga, ini kok banyak luka-luka. Saya itu sudah kadang dipanggil, saya bilang, nah inilah Bu, salah satu sebab kenapa tidak pakai surat dokter. Kalau ibu datang, dipanggil sama warga, ibu cuma tinggal berbicara, mana surat dokternya? Walaupun melalui foto, tidak masalah. Karena foto itu nanti besoknya bisa diambil, karena mungkin malam. Kan masyarakat kita itu komunal sekali. Lebih cepat, lebih baik untuk dimakamkan. Jadi ini metodenya, nanti bisa dibaca, saya kirim PPT-nya. Ini alurnya. Ya. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa kesimpulannya adalah mereka memang tidak melaporkan memang. Bahkan membuat akta kematian pun masih rendah. Dan kalau kita lihat dari Dispenduk Capil memang selalu mendorong untuk itu. Mendorong tapi tidak disertai dengan solusi. Itu yang kita bisa membantu membuat celah ini. Sehingga juga bisa membuat ilmu kedokteran forensik ini berperan besar dalam program ini. Kan selama ini kita nih dianggap tidak berperan dalam kesehatan karena sudah meninggal, sehingga kita selalu bermasalah dengan BPJS. Saya menemukan kita itu bisa berperan untuk negara ini dengan Kemendagri, dengan Dispenduk Capil. Sudah tidak ada yang bisa melawan yang namanya kedokteran forensik. Sudah tidak usah ngurusi yang namanya BPJS. Kita fokus pada ini aja. Ini yang saya temukan, ya mungkin bisa didiskusikan dengan sejawat yang lain. Nah, dari sini kita bisa menemukan mendapatkan kajian mediko-legalnya. Jadi permasalahan hukumnya yang 4 tadi, ya. Kemudian analisis peraturan perundang-undangannya itu saya ambil dari yang ada di Kemendagri tadi apa. Nah, ada perkonsil ya. Ya, ini untuk kewenangannya. Dan ini yang termasuk Aziz tadi tentang bagi siapa yang berwenang. Ternyata yang 2 ini yang kita fokuskan, yang di atas. Kita mulai dari sini, ya. Dikatakan memang peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga. Nah, dari sini, ini kita juga berperan siapa yang bisa melaksanakan bahwa dia itu sudah meninggal atau tidak. Kita kan dokter. Ya memang dokter, tapi kan yang paling berwenang, yang expert itu spesialis forensik. Dan itu ada di Perkonsil. Nah, coba lihat. Di angka 17 ini, di pasal 1. Peristiwa penting adalah kejadian dialami oleh seorang yang meliputi kelahiran kematian. Nah, ini kan tugas kita. Kita itu sangat berperan di dalam Dispenduk Capil, dalam negara, membantu negara. Jadi tidak usah ribut masalah kesehatan. Dalam fokus ini kita berperan vital. Kemudian ini semakin jelas harus dicatat. Pemerintah sudah mengatakan paling lama 30 hari. Ya, namanya penduduk desa tidak tahu. Dia tidak peduli dengan aturan ini. Karena mereka tidak diedukasi. Bahkan sempat berbicara kepala desanya, Dok, kalau sampai
pemerintah pusat memberikan edaran khusus dan selalu sosialisasi, kita semua mau kok supaya taat aturan. Bayangin, masyarakat desa sebagai akar masalah itu mau taat hukum. Dan saya juga kadang-kadang berpikir, iya ya, orang-orang yang di pusat ini ngapain aja? Dia cuma ngomong bla bla bla, tapi dia nggak tahu bagaimana akar masalah. Itu yang harus kita selesaikan. Nah ini, ada memang dalam item yang akan kita bahas nanti, yaitu dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang. Ini kadang-kadang bingung, berwenang itu siapa? Karena memang lurah itu hanya mengetahui bahwa ini sudah meninggal. Saya tanya, apakah Pak Lurah pada waktu dimintai keterangan sudah meninggal, Pak Lurah melihat? Enggak, Pak Dokter. Yakin kalau itu dibunuh apa tidak? Diem dia. Waduh, kalau misalnya itu pembunuhan, saya yang salah, Dok. Ya jelas toh, Pak. Coba tanya Bapak polisi. Bapak minimal bisa dipanggil di BAP. Kok menerbitkan percaya aja? Waduh, kalau gitu lebih baik harus ke dokter dulu. Nah, dokter puskesmas juga punya masalah kan, daya jelajah yang tinggi. Nah, itu ya kita sikapi dengan teknologi. Makanya mereka mendukung sekali Pak Camat apa semua. Kemudian selanjutnya yang kita analisis adalah pasal 45. Bahwa memang harus dicatat, kembali lagi dikatakan, surat kematian. Siapa yang membuat? Pasti kita. Selanjutnya, nah ini sudah mulai di PP-nya dikatakan bahwa surat kematian yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, yaitu surat kematian dari dokter atau kepala desa atau lurah atau yang disebut dengan nama lain. Ini yang masih membingungkan. Nanti yang akan saya dan tim nanti ini dengan Dokter Gali, siapa saja yang mau ikut untuk bertanya. Karena ini terbukti di lapangan, orang malas menghubungi dokter, malah langsung ke lurah. Dan ini rawan untuk tindak pidana. Jangan sampai nanti, saya juga menjelaskan beliaunya, jangan sampai nanti kalau meninggal ada kecurigaan-kecurigaan sehingga jenazahnya digali. Karena salah paham, suudon. Mereka menyadari, jika kalau semuanya itu sudah diperiksa oleh ahlinya, siapa ahlinya itu? Dokter. Karena yang namanya ahli kepada tubuh manusia ya dokter. Itu akan selesai, tidak ada seudon-seudon itu. Dan mereka ya menerima sebetulnya. Kemudian selanjutnya, ini nanti juga ke depan juga masalah pernyataan kematian ini juga sangat penting sekali untuk penerbangan. Nah, opini mediko legal yang saya usulkan nantinya itu rekomendasi kepada Dispenduk Capil agar membuat surat edaran bahwa surat kematian diwajibkan untuk dibuat oleh dokter dan dibuat dengan memeriksa pasien baik secara langsung atau telemedicine untuk menghindari adanya unsur tindak pidana. Saya berharap ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa buat Perhimpunan Dokter Forensik ya. Karena apa? Ternyata kita sangat berperan penting dalam hal ini, yaitu tentang bagaimana surat kematian. Dan penyidik pun mengatakan, iya dok ya, kalau misalnya semua diperiksa dokter, pasti tidak ada yang namanya penggalian. Nah, langkah selanjutnya kita akan nanti evaluasi, ya di Jatirobo itu setiap 3 bulan kita evaluasi, dan saya sudah melaporkan kepada ketua di wilayah, ketua Makes Jatim, Persjatim, dan mereka mendukung sehingga kita bisa maju untuk mengadakan diskusi dengan Dispenduk Capil Jatim dulu. Dan saya juga melaporkan ke PDRI saat ini, saya laporkan hasilnya. Kalau kita, ini sudah di keluaran yang saya sudah hasilkan dari program tadi, bisa dilihat di website-nya. Nanti mungkin Dokter Kali bisa masukkan ke website kita. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, sebetulnya e-voting ini sudah mulai digagas oleh pemerintah kita perlahan-lahan. Itu sejak 2013, yaitu di Boyolali, Jembrana, dan Musirawas. Itu tujuannya di tempat yang sangat sedikit penduduknya, sehingga bisa didata detail. Tapi Prof. Zudan ini lama-lama selalu perbaikan-perbaikan. Barangkali dengan ide metode kita ini, dengan membawa nama PDF ini, mereka tambah senang akan kerjasama nantinya. Sehingga kita bisa berperan untuk negara ini. Bukan hanya ingin selalu di BPJS,
Di sini pun kita juga bisa berperan. Ini yang dikatakan Prof. Zudan yang dihasilkan di tahun kemarin, ya 2013 itu. Sekarang sering diawali dengan Pilkades dulu, dan harapannya ke depan ya Pilpres juga seperti ini, e-voting. Ya. Dan Prof. Zudan mengatakan bahwa sebetulnya otonomi asli itu ada di desa. Bayangin di desa itu ada kepala desa, ada perangkat desa, ada yang namanya orang yang dituakan di desa. Sehingga kalau ada masalah itu di daerah desa itu selalu ada yang paling dituakan yang bisa mengendalikan masa di sana. Coba bayangkan. Jadi dikatakan demokratisasi tumbuh subur sejak awal ya ada di tingkat desa. Jadi ini perlu juga belajar ya orang-orang di pusat ini. Dan Prof. Zudan juga bekerja sama dengan BPPT, Kemendagri, dan Pemda setempat. Dan mereka sudah menghasilkan bahwa e-voting ini menjadi efektif, efisien, data kependudukan juga jauh lebih valid. Tadi Prof. Zudan juga mengatakan bahwa sehingga kalau semuanya valid, apa yang diprogramkan pemerintah itu pas. Jangan sampai nanti Bansos, Bu Risma, ngirim 1 juta penduduk uang untuk penduduk di di desa A. Ternyata desa itu cuma 500.000 penduduknya. Nah ini kan ada perbedaan. Nanti 500.000-nya di mana? Nah, itu bisa diselewengkan. Tapi kalau datanya valid semuanya, sehingga pemerintah itu bisa menghitung berapa semuanya secara valid, sehingga jauh dari namanya korupsi. Saya rasa cukup. Terima kasih. Mungkin ada saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nabil atas paparannya. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesi diskusi untuk materi yang pertama terlebih dahulu. Silakan, mungkin bagi para senior atau teman-teman sejawat, ada komentar, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Itu dilanjut aja Dokter. Prof. Oh, ada. Prof. Sukri, mungkin ada tanggapan, Prof? Iya. Suara Masih di mute, Prof. Masih mute, Prof. Ya, udah. Masih di mute lagi. Mungkin mute ya. Oke, ya, sudah sip. Enggak, Prof. ya. Iya. Iya, Mas Nabil, bagus ini ya. Jadi ini ide yang bagus sekali. Sebetulnya saya waktu Mas Nabil masih di BPDS ya mungkin 15 tahun yang lalu, di mana saya sudah membuat surat keterangan kematian yang saya buat seperti ini dan saya ingin dimasukkan dalam kriteria yang saya kuliahkan setiap kepada DM itu ya seperti ini. Dan sehingga dari situ kita sebetulnya sudah tahu bahwa dari kependudukan itu memang kependudukan yang baru itu seperti itu merubah dari kependudukan yang lama. Itu kaitannya dengan surat-surat keterangan kematian. Surat keterangan kematian yang berdasarkan AB 0, AB surat keterangan itu ya. Jadi surat izin pemakaman dan sebagainya itu sebetulnya sudah tidak berlaku lagi karena perundang-undangannya yang mengatur itu sudah tidak berlaku, sehingga ada sekarang ini jadi perundang-undangan tentang kependudukan yang baru itu. Nah, di situ berdasarkan daripada pengalaman daripada Litbangkes itu sudah ada. Mungkin Dr. Agus itu sudah pernah mengikuti itu ya. Terus di sana dinyatakan bahwa surat keterangan kematian yang ada pada penduduk di Indonesia itu masih merah semuanya dalam gambar di dunia itu. Nah, sehingga belum dicapai. Itu memang sasaran kita mestinya. Saya sudah lama ingin mengatakan ini. Itu tidak akan ada orang yang
memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu kalau bukan dokter. Dokter yang kita luluskan itu selalu gagal untuk mengatasi itu karena dia tidak tahu banyak tentang surat keterangan kematian dan kaitannya dengan kependudukan. Ya memang kalau ini sudah dimulai Dokter Nabil seperti ini, saya kira itu bisa diteruskan. Jadi kaitannya dengan surat keterangan kematian yang dibuat oleh kepala desa dan dokter. Jadi nomor satu itu adalah dokter. Karena tadi sudah diterangkan, karena dokter yang mendapatkan keilmuan itu. Tidak ada profesi lain yang diberitahukan tentang tanda-tanda kematian kecuali dokter. Apalagi lurah, maka itu. Tapi dalam perundang-undangan itu disebutkan. Jadi kalau memang terpaksa lurah yang menandatangani, itu nggak apa-apa. Belum, biarkan dia menandatangani, sehingga nanti kalau kita bisa melihat dokter artinya, kalau sudah tahu bahwa itu harus diperiksa dokter nanti disosialisasikan, maka itu kita akan tahu. Tapi sebagian besar kalau bisa dianjurkan dokter. Dan nggak bisa dokter itu boleh lurah. Jadi dari lurah dan dokter itu nanti akan kelihatan berapa bedanya antara yang diperiksa dokter dengan lurah. Sehingga kalau dokternya lebih banyak, jadi nanti lurah itu bisa dipakai dulu, nanti lama-lama ya, lurah pun sudah nggak boleh, jadi harus dokter gitu. Nah ini yang sosialisasi ini karena ini ada berapa ribu desa, berapa ribu kecamatan di Jawa Timur ini, maka itu diprogramkan aja. Jadi kita bagi-bagi aja. Kita kan punya SPF yang banyak, ada di Jember, ada di Kediri, ada di Manu. Nah itu seperti itu diprogramkan ada sosialisasi tentang bahwa setiap orang yang meninggal harus dilaporkan berdasarkan itu tadi yang sudah diberitahukan. Siapa yang berhak mereka itu dokter. Tapi kalau tidak ada dokter lurah. Dengan begitu nanti makin lama ini kaitannya dengan surat keterangan yang dibuat berdasarkan apa yang bisa Medis. bukan medis, apa ya yang saya Otopsi verbal. Otopsi verbal. Nah, jadi otopsi verbal itu yang untuk bisa mengatasi ini. Jadi apakah itu bisa diperiksa dokter atau diperiksa lurah, itu nanti kalau ada seperti itu kita datang ke sana. 1, 2, 3, 4, 5 hari, seminggu, sebulan, kita datangi ke sana. Dengan otopsi verbal itu kita bisa mendeteksi semua kematian yang bisa itu. Nah, nanti makin lama kemungkinan untuk salah itu sedikit. Kalau terpaksa salah ya dibongkar lagi. Nanti makin lama kan pembongkaran jenazah itu sedikit lah. Itu saya kira. Jadi kalau secara garis besar, ini kita tahu bahwa sekarang ini setelah 15 tahun saya mengelola tentang surat keterangan kematian itu, bahwa ujung tombaknya itu adalah pada camat dan lurah. Nah itu siapa? Dokter. Dokter sementara dokter yang kita luluskan masih belum mampu itu semuanya. Maka dokter-dokter dari Malang, dari Surabaya, dari Kediri, dari Jember itu mungkin bisa mendapatkan tugas itu. Sehingga nanti seluruh Jawa Timur punya program itu semuanya dan sudah bagus semuanya. Baru dilaporkan sehingga nanti dalam gambar yang tadi, kalau ada kemarin ada, jadi gambar surat keterangan kematian di dunia itu, Indonesia itu termasuk gambar yang merah. Gambar merah itu artinya tidak kecil sedikit atau tidak atau miskin atau tidak ada sama sekali. Nah kalau tidak ada data kematian, maka surat database daripada kematian-kematian untuk menyusun program nasional kesehatan itu kan tidak berdasarkan kenyataan kalau gitu, karena pasti banyak yang tidak tercatat itu. Itu saya kira itu yang bisa diberikan bantuan nanti kepada pemerintah kita. Saya kira itu Mas. Jadi kalau bisa mengurangi, jadi surat keterangan kematian diberikan oleh seluruh orang di Jawa Timur yang meninggal itu sudah lumayan. Sasaran kita itu, nah caranya mulai sekarang dibuat seperti itu programnya. Kita nggak apa-apa kok kita turun ke situ nggak apa. Itu karena programnya baru mungkin banyak yang mendanai Mas. Bisa dari pemerintah maupun dari ID maupun dari Kadinkes itu.
Saya kira itu Mas. Saya, Ya, makasih Prof. Saya menambahkan Prof. Jadi program yang saya buatkan ini nanti akan terkotak-kotak nantinya siapa menjadi pemangkunya. Jadi setelah saya dan Dr. Juli dan tim dari Jakarta Alumni Hang Tua itu, bahwa apa yang saya lakukan ini saya mendapatkan data. Dari itu saya langsung ke Dispenduk Capil. Kalau Dispenduk Capil nanti membuat surat edaran, nah nanti yang akan sosialisasi dilihat di bagian-bagian wilayah, di cabang-cabang itu, di kota-kota misalnya Tuban, mungkin Dr. Juli, Jember, Dr. Afif, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak menginginkan otopsi verbal nantinya, Prof. Yang saya harapkan semua dengan adanya metode telemedicine, kalau misalnya malam-malam di RSUD si jenazah tidak mau dibawa karena jauh, jadi dia harus mengomunikasikan kepada dokter RSUD, dilihat di video call, dicatat dalam rekam medis. Jadi ini prosedur, Prof. Secara resmi diperiksa, dibalak-balik. Saya ada filmnya juga tentang bagaimana cara pemeriksaannya. Keluarganya saya lihatkan dibalak-balik apa semua sampai detail. Kalau di situ pun dokter UGD atau puskesmas melihat ada unsur kejahatan atau tidak wajar, dia langsung menelpon pada penyidik untuk mendatangi rumah itu. Nah, kesadaran yang namanya masyarakat di desa itu diawali dengan semuanya wajib diperiksa oleh dokter. Nah, lurah itu hanya menerima surat dari dokter, kemudian dia membuatkan surat. Surat itu adalah pelaporan bahwa penduduk ini sudah meninggal, diperiksa oleh ahlinya dokter, sehingga akan dibuatkan akte kematian untuk dikeluarkan dari KK. Jadi tugas lurah tetap sebagai administrasi. Yang sebelumnya dia sebagai menentu bahwa orang ini sudah meninggal, padahal tidak diperiksa. Jadi sisi itu yang ingin saya tekankan, saya tidak akan adanya otopsi verbal ke depan. Tapi untuk yang masa lampau mungkin akan dipakai. Tapi yang sekarang setelah ini akan berhasil nanti dengan adanya edaran tidak akan. Nah, masalah program ini di mana ya akan misalnya mungkin di Dispenduk Capil menginginkan ada program untuk sosialisasi, otomatis kita di BDV Jatim akan melihat, oh Jember punyanya Afif ya harus jalan. Ini harus jalan. Jadi kewajiban di kota-kota kecil itulah yang bertanggung jawab pada wilayah kerjanya. Seperti itu, Prof. Jadi bukan ini untuk program tunggal BDV Jatim, bukan. Jadi ini kita mendapat mandat dari Dispenduk Capil nantinya, itu harapan saya, nantinya ya kewajiban semua anggota, dan dengan harapan jangan sampai mereka tidak mau menjalankan itu, kan kasihan juga pelayanan masyarakat seperti itu. Jadi harapannya untuk giat maju membangun wilayahnya. Saya selalu menekankan Dokter Juli ini loh wilayah kerja. Sehingga dokter puskesmas Jatirogo pun membanggakan Dokter Juli. Wah, dokter puskesmas Kusma, saya bilang sama Dokter Juli, Jul, satu Tuban ini taunya kamu yang ahli penentu kebijakan spesialis forensik gitu. Jadi kalau sampai ada masalah di sini, kamu harus tahu. RSUD yang kecil pun juga membanggakan dirimu karena belum ada forensik. Sehingga kamu harus terus belajar untuk mengupdate ilmumu. Saya selalu begitu pada beliaunya. Begitu, Prof. Saya rasa. Mungkin yang lain? Ya, jadi ini itu selama masih belum ada perubahan dari itu dari perundang-undangan itu tadi tentang kependudukan itu, bahwa yang berhak itu adalah dokter dan lurah, itu jelas ditulis itu, sehingga itu makanya, dan nanti ke depannya seperti itu, yang tahu tentang kematian itu hanya dokter, sehingga itu bagus itu. Jadi bisa dengan video call itu bisa dipergunakan, itu lebih bagus lagi karena itu bisa saat itu juga. Tapi kalau sudah lama ya, sudah dikubur 1 bulan 2 bulan itu kesulitan pasti ya. Saya kira bagus. Hubungannya antara di Capil itu, maka kita sama-sama. Jadi kita tidak usah menunggu dia, kalau bisa kerjasama, jadi join apa yang harus bisa kita kerjakan bersama-sama gitu. Saya kira bagus. Jadi kalau ini mulai dikerjakan, saya kira kita akan berperan maju buat mulai negara, dari surat keputusan. Iya, jadi itu baru satu bagian saja kematian, belum soal
clinical Satu, forensik belum yang atau lain. tulis forensik. Ya. Benar, Prof. Betul, Ya. betul. Saya kira itu memang topik-topik itu apalagi medico legal nanti ya. Saya kira Banyak, Prof. bagus itu bisa. Jadi yang sekarang hubungan dekat antara bagian kependudukan, lalu camat, lurah, Betul. atau ya itu yang dihubungkan. Jadi kapan kerjasama, siapa yang bertugas, itu saya kira topik-topiknya sama dibagi. Yang untuk di Jember siapa, yang di ini siapa. Gitu. Saya kira SOP-nya sama, lalu topiknya nanti itu yang mengerjakan yang berbeda-beda. Nanti dalam waktu mungkin 1 tahun atau belum 1 tahun sudah selesai semuanya itu seluruh Jawa Timur. Saya kira itu. Terima kasih Mas Jani. Oke, monggo. Iya, sama-sama. Dr. Tuti mungkin mau tanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf kamera. Dr. Nabil, saya hanya menyampaikan saja dari pengalaman saya jadi dokter konsultan JR di wilayah Kediri. Itu ada banyak sekali saya jumpai pasien atau korban MD di rumah. Itu yang menandatangani surat keterangan kematiannya itu adalah RT. Jadi bukan lagi lurah atau camat yang sudah disampaikan tadi, tapi hanya RT, dan itu berlaku dan diterima oleh instansi jasara harja untuk dibuatkan santunan kematian. Kemudian kalau menyikapi tadi rencana yang sudah disampaikan, mungkin untuk jangka dekatnya bagaimana sambil menunggu berjalannya kesepakatan atau SOP-nya, kalau dibuatkan checklist saja dok, checklist apa sih yang harus dilihat, kemudian dicentang-centang oleh siapa yang meriksa, mau Pak Lurah atau Pak RT atau keluarganya, atau ini ditandatangani dengan mengisi checklist tersebut, sehingga ini bisa jadi bekal atau bahan yang apabila untuk ke depannya terjadi sesuatu terhadap korban atau jenazah tersebut. Dan mungkin checklist itu bisa nanti dilampirkan di belakang surat keterangan yang ditandatangani oleh pihak RT tersebut. Itu mohon petunjuknya Dokter Nabil. Ini Dokter Tuti, saya terima kasih ya idenya. Jadi saya tidak mempunyai pemikiran seperti Dokter Tuti bahwa yang meriksa RT RW atau lurah. Jadi kita ngomong lurah karena kita di desa ya. Kalau di kota kan RT. Itu lurah saya tanya, apakah Anda tahu dia itu meninggal apa enggak? Apakah Anda memeriksa? Tidak memeriksa, Dokter Tuti. Jadi metode video call ini, telemedicine ini, memotong yang namanya warga di desa tidak bisa menghubungi dokter. Seperti itu. Jadi tetap kita sebagai dokter atau dokter forensik melakukan pemeriksaan langsung. Teknologi ini mempermudah kita yang jauh di sana, kita bisa melakukan. Kalau sampai yang Dokter Putih katakan, nanti ada RT RW yang bukan dokter bergaya seperti dokter, itu tidak menginginkan. Jadi dulu mungkin pemerintah tenaga medis kurang, jadi masih menutup mata, memperbolehkan lurah, tapi dengan adanya telemedicine hal itu sudah tidak bisa dipakai sebagai pembenar buat negara ini. Makanya e-voting sudah disosialisasikan. Nah, inilah peran kedokteran forensik. Jadi tidak harus dokter forensik, Dokter Tuti. Dokter umum, dokter UGD itu 24 jam. Dokter puskesmas ya, ada jam kerjanya. Jadi harapan saya sebagai PDFI ini Jawa Timur dan untuk nasional, orang yang meninggal ini sesaatnya bisa diperiksa oleh dokter walaupun melalui telemedicine. Sehingga nanti ke depan yang namanya tanda merah katanya Prof. Sukri di Indonesia sudah hilang. Jadi jika kita jangan kembali mundur ke belakang dengan seolah-olah memaklumi, oh kita ajari. Tidak ada kata mengajari RT, RW, lurah tentang masalah medis. Itu kompetensi kewenangan tenaga medis, itu yang harus kita tanamkan. Jangan sampai kesalahan-kesalahan ini diulang lagi. Dengan adanya telemedicine, semua itu tidak bisa dijalankan, Dokter Tuti. Dan nanti kita pendekatan awalnya ke Dirjen Dispenduk Capil dulu, gimana solusinya. Saya yakin mungkin dia misalnya minta, ya aku minta data lagi deh, masih kurang. Ya udah kamu biayai saya. Nanti akan saya sampaikan di PDFI, ini loh ada dana, ayo kita cari. Kita
mengadakan acara ini untuk mendapatkan data sehingga mereka puas, sehingga dinaikkan ke atas ke Kemendagri sehingga dibuatkan aturan. Dan harapan kita kan puas bisa membuat sesuatu aturan itu rapi gitu, untuk masyarakat. Jadi peran forensik itu ternyata setelah saya pelajari bukan di BPJS tapi di kependudukan, vital sekali. Seperti itu, Dr. Tuti. Mungkin ada sanggahan, Dr. Tuti. Ya, saya tambahkan. Ya, bisa didengar. Ya, jadi kita sekarang di data, diidentifikasi ya, di data yang di Kediri bagaimana, yang di Malang bagaimana, yang di Jember bagaimana, yang di Bojonegoro bagaimana. Ternyata itu yang di Kediri dengan RT itu sudah bisa berjalan. Jadi itu di data, walaupun sebenarnya kalau itu dibawa ke sidang pengadilan nanti kalah. Karena tidak ada undang-undangan sama sekali. Tapi itu kan buktinya sudah berjalan sampai sekarang. Bisa memecahkan masalah siapa yang harus menerima ini tanda-tanda siapa yang santunan ini dan sebagainya. Itu sudah berjalan. Jadi kita tetap itu di data. Walaupun itu salah, tapi buktinya sampai sekarang masyarakat, polisi, dan pemerintah, dan asuransi mau menerima. Jadi itu kita data. Ini kita betulkan. Yang sebenarnya adalah ini. Karena adanya sekarang video call, semua orang punya HP yang bisa ditunjukkan itu merupakan suatu kemajuan. Kemajuan itu menambah suatu ini, sehingga nanti sedikit-sedikit kita beritahukan bahwa yang berhak itu adalah dokter. Tapi dalam perundang-undangan disebutkan, kalau tidak ada dokter, maka peraturan itu menunjukkan bahwa kelurah boleh, tapi RT tidak boleh. Tapi tidak ada sebutan. Yang ada itu lurah boleh. Nah, ini sedikit demi sedikit yang dapat pelajaran tentang surat keterangan kematian dan tanda-tanda kematian kan hanya dokter. Nah, dengan kemajuan HP ini, video call itu bisa dipergunakan lebih maju lagi. Jadi kita data mana cara mengatasi ini, bagaimana kalau di Kediri itu cukup, kalau ini cukup, kalau di Tuban tadi sama sekali nggak ada. Itu kita catat saja. Nah, nanti kita buat SOP yang kita akan berikan bagi tenaga-tenaga kita untuk turun ke bawah. Sehingga dalam 1 tahun mungkin bisa semuanya tercapai. Itu Mas Nabil. Ya. Terima kasih. Terima kasih masukan dari Kediri itu. Terima kasih Dr. Tuti. Terima kasih Dok. Mohon maaf menyela karena waktu sudah terlalu panjang Dok untuk materi yang pertama. Bisa kita lanjutkan untuk materi yang kedua Dok? Iya, monggo. Oke, baik. Terima kasih atas diskusi yang menarik sekali. Materi yang pertama, jika nanti masih ada masukan atau mungkin pertanyaan terkait materi hasil laporan Pengmas dari Dr. Nabil, bisa disampaikan langsung, bisa melalui chatting atau di. Baik, selanjutnya untuk sesi materi yang kedua, bisa terkali mau share screen langsung, Dok. Oke Dok, siap. Saya share screen langsung, Dok. Mohon izin untuk host, Dok. Co-host, Dok. Oke, siap. Oke, sampun. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Prof. Sukri, yang kami hormati seluruh guru besar forensik, kemudian yang kami hormati pengurus PDFI, izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan materi tentang etik. Jadi tentang panduan pelaksanaan sidang etik dan disiplin profesi di dalam subkomite etik dan disiplin dari Komite Medik. Jadi mohon izin, jadi di dalam peraturan KKI nomor 66 tahun 2020 itu disebutkan tentang keterampilan. Jadi dokter forensik itu memiliki keterampilan. Keterampilan di dalam penyelenggaraan sidang etik, disiplin dan mediko-legal atau hukum kedokteran dengan level kompetensi 3. Level kompetensi 3 itu adalah
melakukan dengan supervisi. Karena level kompetensi untuk 4 dalam hal penyelenggaraan sidang etik, disiplin, dan metode legal itu diletakkan di dalam Peraturan Konsil Nomor 76 Tahun 2020 untuk konsultan atau SP2. Nah, pelaksanaan dari penyelenggaraan sidang etik dan disiplin di rumah sakit itu diletakkan pada 2 komite. Komite yang pertama adalah Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Itu berdiri di atas ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018. Yang kedua adalah Komite Medik. Dalam hal ini adalah Subkomite Etik dan Disiplin itu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik. Masalahnya yang kami identifikasi adalah bagaimana sih pelaksanaan sidang etik dan disiplin subkomite etik dan disiplin dari komite medik. Jadi tujuan umumnya menjelaskan pelaksanaan sidang etik dan disiplin subkomite etik dan disiplin dari komite medik. Tujuan khususnya adalah menjelaskan tentang jenis persidangan di dalam subkomite etik, prosedur persidangan dan cara pembuatan keputusan etik dan disiplin. Jadi kalau di dalam Permenkes 755 tahun 2011 disebutkan bahwasanya kewajiban rumah sakit dalam hal ini adalah direktur. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan dan prosedur. Jadi seluruh mekanisme kerja dari subkomite etik dan disiplin, termasuk di dalamnya itu adalah panel ataupun persidangan, itu ditetapkan kebijakannya oleh direktur. Yang kedua adalah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi sarana dan prasarana itu diwajibkan disediakan oleh rumah sakit berdasarkan perintah Permenkes 755 tahun 2011. Nah, di dalam subkomite etik dan disiplin, ini anggotanya sekurang-kurangnya 3 orang staf medis. Jadi anggota subkomite etik dan disiplin itu yang di SK-kan itu terdiri sekurang-kurangnya minimal 3 orang anggota staf medis yang memiliki disiplin ilmu berbeda. Jadi disiplin ilmu berbeda itu masing-masing spesialisasi yang berada di rumah sakit itu merupakan memiliki kewakilannya di dalam subkomite. Nah, panel pimpinan sidang etik dan disiplin untuk penegakan disiplin etik dan disiplin di rumah sakit dilakukan oleh subkomite dalam bentuk panitia ad hoc kan gitu. Jadi subkomite itu membentuk panitia ad hoc atau panel sidang secara khusus yang kemudian membahas tentang itu. Nah, panel itu terdiri dari 3 orang staf medis atau lebih. Jadi anggota panel atau anggota sidang tersebut ganjil sifatnya bisa 3 atau 5 atau 7 sesuai dengan skop masalah yang akan dibahas. Kemudian ada susunannya. Yang pertama itu adalah 1 orang dari subkomite etik dan disiplin profesi. Jadi 1 orang dari anggota atau anggota panel begitu atau pimpinan sidang itu adalah keterwakilan dari subkomite etik dan disiplin begitu. Nah, pertanyaannya itu apakah ini kemudian dokter spesialis forensik mediko-legal? Karena dokter spesialis forensik itu mempunyai kewenangan dalam hal penyelenggaraan, maka seharusnya 1 orang dari unsur subkomite etik dan disiplin itu adalah dokter spesialis forensik mediko-legal. Kenapa? Karena 2 atau lebih lainnya itu adalah berasal dari staf medis dari disiplin ilmu yang sama dari orang yang diperiksa atau dari dokter yang diperiksa. Jadi misal kita memeriksa seorang dokter penyakit dalam dengan dugaan pelanggaran etik dan disiplin, misalkan anggotanya itu adalah panelnya itu 5 orang, maka 1 orang itu dari dokter forensik karena dia mempunyai otoritas yang diatur oleh ketentuan peraturan KKI. 4 yang lainnya adalah dokter penyakit dalam yang bisa penyakit dalam yang lain yang bisa berasal dari dalam ataupun bisa berasal dari luar rumah sakit. Kalau berasal dari rumah sakit itu juga disebut melibatkan mitra bestari yang berasal dari luar rumah sakit. Mitra bestari itu bisa dari RSUD, mitra bestari juga bisa dari lingkungan. Sidangnya ada 3, atau sidang yang pertama adalah sidang pemeriksaan aduan. Di dalam sidang pemeriksaan aduan, panelnya, tim panelnya atau pimpinan persidangan itu memeriksa aduan. Pertama itu tentang
notifikasi aduan. Jadi aduan itu bisa berasal dari manajemen rumah sakit, staf medis lain, tenaga kesehatan lain, ataupun pasien ataupun keluarga. Yang kedua adalah notifikasi bukan dari perorangan, tetapi dari organ struktural ataupun non struktural lain di rumah sakit. Bisa dari hasil konferensi kematian, bisa hasil dari konferensi klinis, bisa juga hasil dari audit dan seterusnya. Atau bisa juga hasil dari satuan pemeriksaan internal atau SPI. Kemudian setelah datanya itu diperiksa, data tersebut dilakukan analisa. Apakah itu menyangkut kompetensi klinis, apakah itu menyangkut tentang penata laksanaan kasus medisnya, apakah itu menyangkut dugaan pelanggaran profesi, penggunaan obat yang tidak sesuai dengan standar pelayanan di rumah sakit, atau yang kelima, ketidakmampuan bekerjasama dengan staf. Bila ada 1 dari 5, maka bisa dilanjutkan atau aduannya diterima. Bila tidak ada komponen dari 1 sampai dengan 5, salah satu, maka aduan itu ditolak. Jadi sidang pertama itu memutuskan apakah ini memang laporannya diterima untuk disidangkan, ataukah laporannya ditolak. Kemudian masuk ke sidang yang kedua. Sidang yang kedua itu adalah sidang untuk pemeriksaan. Ini pimpinan sidangnya itu dilakukan oleh panel pendisiplinan profesi, sama dengan yang tersebut pada sidang pertama, orangnya sama. Kemudian pembuatan keputusan melalui proses pembuktian. Kemudian notulensi dilakukan pencatatan oleh petugas tariatan komite medik. Mekanisme persidangannya, yang pertama terlapor didampingi oleh personil rumah sakit. Jadi ada rumah sakit menyediakan staf yang mendampingi. Yang kedua, panel ataupun pimpinan sidang dapat meminta keterangan ahli sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, seluruh pemeriksaan nanti dilakukan oleh panel disiplin profesi, sifatnya tertutup dan pengambilan keputusannya bersifat secara rahasia. Kemudian setelah dilakukan proses pemeriksaan, masuk sidang yang ketiga, yaitu proses pembuatan keputusan. Nah, proses pembuatan keputusan dilakukan secara tertutup. Keputusan sidang atau panel ini diambil berdasarkan suara terbanyak. Jadi kalau ketentuan yang ada di Permenkes 755 itu tidak disebutkan ketentuan tentang musyawarah, tetapi disebutkan ketentuan berdasarkan suara terbanyak. Bila terlapor keberatan dengan keputusan sidang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dengan memberikan bukti yang baru kepada subkomite etik, dan nanti subkomite etik dapat membahasnya itu dalam bentuk panel yang baru atau sidang yang baru. Keputusan ini keputusan dari sidang yang ketiga ini bersifat final dan dilaporkan kepada direksi rumah sakit melalui komite medik. Tindakan pendisiplinan yang dilakukan, yang pertama itu adalah peringatan tertulis, yang kedua itu limitasi atau mengurangi kewenangan klinisnya, yang ketiga itu proses menjalankan kewenangan klinisnya itu dilakukan supervisi atau dilakukan pengawasan dalam kurun waktu yang ditentukan. Yang keempat itu bisa juga pencabutan kewenangan klinis sementara atau selamanya. Nah, pelaksanaan dari keputusan subkomite etik dan disiplin profesi sebagai tindakan disiplin profesi diserahkan kepada direktur. Jadi keputusan dari panel sidang ini dilaporkan kepada direktur, proses eksekusinya dilakukan oleh direktur. Jadi panel sidang itu memberikan rekomendasi kepada direktur untuk membuat keputusan. Jadi demikian pemaparan singkat dari kami tentang pelaksanaan sidang atau pelaksanaan panel yang dilakukan oleh subkomite etik dan disiplin dan membuat keputusan etik di rumah sakit. Nah, kita semua sebagai dokter forensik berdasarkan peraturan konsil nomor 66 tahun 2020 itu menyelenggarakan sidang etik, artinya memimpin sidang etik, dan demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami aturkan kembali ke moderator.